Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salati wa tammu taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilmi waj'alna mimman yastami'una al-qaul fayattabi'una ahsanah. Amma ba'du. Rekan-rekan sekalian, malam hari ini kita di pertemuan yang ke-6 ya dari pembacaan kitab Mutarjamat min A'malil Imam, yaitu makalah-makalah pilihan karya Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti yang telah diterjemahkan, dihimpun di dalam kitab ini ya dengan terjemahannya dalam bahasa Inggris dan bahasa Prancis. Ya. Kita sudah membahas banyak hal dari kitab ini ya, dari pembahasan soal terakhir kemarin soal tazkiyah ya, tazkiyatun nafas ya. Satu hal yang melengkapi pembahasan sebelumnya tentang iman dan Islam, dan yang kemudian yang ketiga adalah ihsan ya. Iman, Islam, ihsan, tiga pilar ya, tiga pilar beragama kita ya. Lalu atau dalam istilah yang lain yaitu akidah, syariah, dan akhlak ya. Kemudian kita juga sudah membahas bahwa tentang beberapa hal yang lain, problematika kehidupan umat Islam ya, dan seterusnya. Sekarang kita akan melanjutkan pada pembahasan berikutnya, yaitu soal al-haraj ya, di halaman 70 ya. Silahkan teman-teman buka kitabnya di halaman 70. Ya, al-haraj, hadzal harajul aswad. Untuk teman. Jadi hadzal harajul aswad masabilul amsali lil qada'i alaihi. Mungkin bagi sebagian kita ada yang belum terlalu familiar dengan istilah al-haraj. Tapi ini adalah istilah yang yang digunakan oleh beliau menjadi judul makalahnya, menjadi judul makalah ini ya, yang diambil dari hadis Nabi sebetulnya. Al-haraj. Al-haraj adalah saling membunuh sebetulnya ya. Haraj itu adalah pembunuhan, pertikaian, pembantaian ya. Tapi nanti kita akan lihat maksudnya apa. Hadzal harajul aswad masabilul amsali lil qada'i alaihi. Nah, minal khairi. Nah, ini ada penjelasannya sedikit. Minal khairi an nata'amal ma'al mustalahin nabawi. Saya lebih memilih menggunakan istilah yang bersumber dari hadis Nabi, yaitu al-haraj. Badalan minal mustalahil gharbi al-mughlaq al-irhab ya. Daripada menggunakan istilah barat, yaitu al-irhab atau terorisme. Jadi sebetulnya membahas soal terorisme ya. Membahas soal terorisme ya. Makalah ini di catatan kakinya ada keterangan bahwa makalah ini ditulis oleh beliau dalam rangka konferensi ya. Konferensi Iqra ya, yang diselenggarakan di Mesir tahun 1426 Hijriah atau Agustus tahun 2005. Kalau kita lihat tahun ini ya, tahun 2000 awal 2000 ini adalah tahun apa namanya, popularitas Al-Qaeda, tahun kejayaan Al-Qaeda yang pertama dulu ya, awal tahun 2000 ya. Jadi awal-awal tahun 2000 ini terjadi banyak sekali kejadian teror, serangan
serangan-serangan yang dilakukan oleh Al-Qaeda. Ada serangan World Trade Center di Amerika, kemudian ada bom di London, ada bom Bali, ada bom malam Natal, dan seterusnya. Di Timur Tengah juga begitu. Ini makalah ini ditulis pada saat terjadinya rangkaian atau rentetan peristiwa bom yang dilakukan oleh Al-Qaeda. Oke. Nah, jadi itu ya. Itu yang ada di dalam catatan kaki. Kulluna ya'lam anna ajwa'a ala minal arabi wal islami mujarsimah atau mujarsamah. Kita tahu bahwa dunia Arab, dunia Islam hari ini itu penuh dengan intervensi. Ya. Wal hadafu minha al-qadha al-hadara al-islamiyah. Tujuannya ya tidak lain adalah menghancurkan peradaban Islam. Jadi hari ini itu kalau menurut beliau bahwa hari ini dunia Islam, dunia Arab ini berada dalam peperangan. Peperangan itu jangan diartikan sebagai hanya peperangan senjata. Ya. Perang hari ini itu sudah berkembang sedemikian luas. Ada yang namanya perang pemikiran, ada yang namanya perang politik, ada yang namanya perang narasi, media sosial, ada propaganda, ada perang apa namanya? Perang obat-obatan, dulu namanya perang candu, ada berbagai macam peperangan. Ya. Atau cyber, perang psikologi, ada banyak macam peperangan hari ini. Ya, perang biologi, ada perang dagang, dan perang-perang yang lain. Perang ini macam-macam, termasuk adalah perang terhadap dunia Islam yang dianggap oleh Barat sebagai ancaman. Gitu. Apalagi Arab ini berada di lingkungan di mana Amerika ingin melindungi sekutu utamanya di Timur Tengah, yaitu Israel. Karena itu segala cara dilakukan, termasuk ya dengan menciptakan kelompok-kelompok teror ini, gitu. Menciptakan ISIS dan menciptakan kelompok-kelompok teror yang lain. Oke, jadi itu satu permasalahan. Itu hanya latar belakang. Tapi juga apa namanya? Sebenarnya bagaimana membaca fenomena semacam ini? Kalau apa namanya? Kalau menurut beliau di dalam kitab ini adalah permasalahan yang dihadapi, salah satu persoalan yang dihadapi oleh umat Islam adalah kejahatan-kejahatan mengatasnamakan Islam. Gitu. Ada persoalan-persoalan yang semacam ini terjadi di internal umat Islam. Solusinya apa? Menurut beliau di sini solusinya adalah tajdidul bai'ati ma'allah. Kita memperbaharui komitmen kita kepada Allah wa ta'kidul iltizami bita'alimihi wa syar'ihi. Dan memperkuat pegangan kita atau konsistensi kita, keistiqomahan kita terhadap ajaran-ajaran dan syariatnya Allah. Maksudnya gimana? Khairun lana an nasmuta jami'an. Saya ingin jadi beliau ingin menyampaikan solusi, bukan solusi yang berasal dari diri beliau sendiri, tetapi wa an nusghiya fil ijabati an hadha su'ali ila ma yaquluhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih baik kita baca apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terkait masalah terorisme ini, apa petunjuknya Rasulullah? Dalam hadis Nabi bersabda, "Man kharaja min ummati ala ummati yadribu birraha wa fajiraha la yatahasha mu'minuha
Wala yafi bidhi ahdiha falaysa minni. Barang siapa menyerang umatku, menyerang yang baik maupun yang jahat, tidak berhati-hati kepada sesama mukmin dan tidak menjaga perjanjian, maka bukan termasuk golonganku, kata Nabi, ya. Jadi kalau ada orang muslim kemudian menyerang sesama muslim, sesama bukan, bahkan bukan hanya umat muslim, ya. Sesama bukan hanya sesama muslim maksudnya, tetapi umatnya Nabi secara umum diserang, baik yang baik maupun yang jahat, dan tidak menepati janjinya, maka kata Nabi bukan termasuk golonganku. Artinya apa? Nabi nggak mengakui mereka. Innahu wasfun daqiqun li'amali haula'il ladzina yumaziquna syir'atal islami bismil islam. Nabi dengan kata lain, ya, memberikan satu penyematan kepada mereka orang-orang yang memecah belah Islam, merusak citra Islam, melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Islam, meskipun itu di atas namakan Islam. Dan mereka tidak peduli dengan wasiatnya Rasulullah di atas. Ya. Kulluna ya'lamu annal ajanibal ladzina yajubuna fi biladina al-islamiyah tujaran aw saihin aw rusulu liqa'ati ijtima'iyatin aw ilmiyatin aw siyasiyatin innama yusammuna fi mustalahil fiqhil islami mu'ahidina aw musta'minin. Kita semua tahu, kata penulis kitab ini, bahwa semua orang asing yang datang ke negara kita, negara mayoritas muslim ini, orang-orang asing ini yang datang ke negara kita, baik mereka adalah pebisnis, pedagang, atau turis, atau delegasi untuk menghadiri pertemuan, atau delegasi politik, itu dalam hukum Islam disebut mu'ahad, orang yang terikat dengan perjanjian, au musta'min, atau orang yang dijamin keamanannya. Nazaran ila annahum innama dakhulu biladal islami bi'ilmi ulil amri wa idhnihim. Kenapa mereka disebut sebagai mu'ahad atau musta'man? Ya, jadi orang-orang non-muslim ini dibagi, ya teman-teman. Ada non-muslim itu yang harbi. Nah, kayak Israel ini namanya kafir harbi, kafir yang boleh diperangi. Tapi yang di luar itu, kafir itu ada istilah, selain kafir harbi itu ada istilah kafir dhimmi. Kafir yang harus dilindungi. Bisa karena mu'ahad, terikat perjanjian, atau mustakman. Nah, orang-orang non bule-bule, ya, orang Jepang, orang Cina, orang Afrika, meskipun mereka non muslim, datang ke negara kita, itu sebutannya adalah kafir mu'ahad atau mustakman, harus dijaga keamanannya. Kenapa? Karena mereka memasuki negara ini sesuai dengan pengetahuan dan izin dari pemerintah yang sah. Waqad hadzara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadzal hadis wa ghairihi man nakasal wafa'a bil ahdi ma'a haula'il mu'ahidina ayyan kanu wa ila ayyil madhahibi intamu wa li ayyil mahammis silmiyati ja'u wa a'lana bara'atahu amman naqadha anahum bi ayyi isa'atin ilaihim. Dan Nabi itu mewanti-wanti, mewarning, memberikan ancaman bagi siapapun yang mengganggu mereka. Bahkan Nabi sangat keras dalam satu hadis mengatakan, "Man qatala dzimmiyan lam yarih raihatal jannah." Siapapun yang membunuh kafir, orang kafir yang dzimmi, yang tidak berperang, seperti orang kafir yang ada di negara kita, kemudian dia bunuh, maka orang tersebut tidak akan mencium bau surga.
Jangankan masuk surga, mencium bau surga pun tidak akan pernah. Apalagi ketemu bidadari. Ya. Maka seperti pelaku bom Bali ini seharusnya mereka nggak akan masuk surga. Ya. Karena pelaku bom Bali itu ngebom orang-orang yang ada di negara ini masuk sesuai dengan izin dari pemerintah yang sah dari pemerintah Indonesia, mereka harus dijamin keamanannya. Itu. Beda lagi kalau nyerang Israel, itu sah kalau masuk. Kalau nyerang Israel, tapi kalau nyerang orang non-Muslim yang ada di negara kita, maka itu adalah dosa besar, ya. Itu karena mereka harusnya dilindungi. Harusnya orang-orang yang apa namanya punya pikiran untuk melakukan seperti bom Bali itu, mereka harusnya mikir bagaimana Nabi dulu mempunyai perjanjian yang namanya Sulh Hudaybiyah yang secara lahir apa namanya merugikan Islam. Tapi Nabi tepati ketika ada orang masuk Islam datang ke Madinah, orang Mekah masuk Islam datang ke Madinah, itu dikembalikan oleh Nabi ke Mekah. Karena apa? Karena Nabi apa namanya komitmen dengan perjanjian. Nah, gitu ya. Bahkan ya, jadi begitu. Jadi yang seperti yang bom-bom yang dilakukan di negara mayoritas Muslim seperti di Indonesia ataupun di negara-negara lain itu haram hukumnya. Dosa besar, bahkan kata Nabi tidak akan mencium bau surga. Jangankan masuk surga, mencium baunya pun tidak akan. Apalagi ketemu bidadari, nggak akan pernah. Ya. Itu hukumnya dosa besar. Nah, bahkan seandainya ada, apalagi itu kafir dhimmi, kafir mu'ahad, kafir musta'man. Seandainya pun ada kafir harbi. Lalu kemudian eh, apa namanya? Nah, bahkan dalam menyangkut kafir harbi, kafir yang sedang memerangi umat Islam, itu di Al-Quran ada aturannya. Dalam surat At-Taubah ayat 6 Allah berfirman, "Wa in ahadum minal musyrikin nastajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalamallahi summa ablighu ma'manah." Seandainya pun ada orang musyrik, misalnya hari ini ada orang Israel, tentara Israel datang kepada Nabi Muhammad meminta perlindungan, maka Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah untuk memberikan mereka perlindungan. Jadi wa in ahadum minal musyrikin nastajaraka, meminta perlindungan kepadamu wahai Muhammad fa'ajirhu, maka berikan dia perlindungan hatta yasma'a kalam Allah, sehingga mereka mendengarkan kalam Allah. Kalau sudah selesai, ya udah dilepas. Suma beli huma mana? Dilepas, dicarikan tempat yang aman. Fahaula musyrikun. Meskipun itu orang musyrik, ya, di dalam ayat di barusan itu, summa innahum harbiyun. Bahkan mereka kafir harbi. Wa ma'a dzalik fa inna bayanallahi ya'murul muslimina idza aqbala wahidun min haula'il harbiyin al-musyrikina ilal muslimina mustajiran ay rafi'an liwa as-silmi an yujiruhu wa an yakla'u hayatahu wa karamatahu. Bahkan ketika orang harbi datang dalam ayat di atas tadi itu Allah memerintahkan kepada Nabi kalau mereka datang meminta perlindungan maka harus dilindungi kehormatannya, dilindungi kehidupannya dengan perlindungan yang sempurna bil inayatit tammah wa yujannibuhu su'a wa asbabahu, dan harus dijauhkan dari segala gangguan. Jadi begitu. Makanya orang nyerang non muslim di negara mayoritas muslim seperti Indonesia itu salah alamat, ya. Karena apa? Bahkan ketika orang kafir harbi sekalipun, kalau mereka meminta perlindungan kepada pemerintah muslim, maka mereka harus dilindungi. Itu dengan perlindungan yang sempurna dan tidak boleh diganggu. Sampai mereka misalnya kembali ke negaranya, ya, atau kembali ke barak militernya, merangi umat Islam lagi. Nah, itu baru diperangi.
Tapi selama mereka meminta perlindungan kepada pemerintah muslim, maka harus dilindungi. Hakadha yaqulu sharihu bayanillahi azza wa jalla. Jadi kalimatnya Allah di atas itu sangat jelas sekali. Innahu ya'muru binaqidhi ma yuqaddimu alaihi haula'il mujrimun. Ya. Bahwa ternyata perintahnya Allah itu, aturannya Allah ini bertolak belakang dengan ajarannya teroris itu. Al-Qaeda, ISIS, dan lain-lain. Ya. Bertolak belakang. Perintahnya mereka ini bertolak belakang sekali dengan perintahnya Allah. Mereka ngebomi orang non-muslim di negara-negara mayoritas muslim. Ya, yang mendapatkan perlindungan dari pemerintah muslim. Jadi salah. Itu. Mereka mengikuti ajaran. Mereka tidak sedang berjihad. Itu bukan jihad sama sekali. Itu namanya haroj. Ya. Bunuh secara sembarangan, serampangan. Gitu. Atau ya haroj tadi dalam bahasa hadis. Bunuh secara sembrono. Dan sayangnya apa? Wa ala an yastandiqul Islam bima huwa bariun minhu. Mereka sayangnya, sangat disayangkan sekali, mereka mengatasnamakan Islam. Padahal Islam sama sekali tidak terlibat di dalamnya. Mereka minal fadhadhati fil qaul. Mereka mengucapkan kata-kata yang sangat kasar. Wal ghilzati fit ta'amuli. Mereka keras dalam bersikap. Dan wa nashrul ru'bi fi nufusil barra al-aminin. Teroris ini kerjanya adalah menebar ketakutan di kalangan orang-orang yang tidak bersalah, yang mestinya harus dilindungi. Ya. Jadi seperti itu. Jadi masalah terorisme ini gimana? Ya itu kembali kepada panduan Al-Quran, panduan hadis. Dan ternyata Al-Quran hadis itu nggak ada yang sangat bertolak belakang sekali dengan yang diklaim oleh teroris-teroris itu, ISIS, Al-Qaeda maupun yang lain-lain. Summa hadhil ayah tahmilu dilalatan qati'atan ala anna al-jihad al-qitali lam yusra' li hamlil kafirina qasran 'ala al-Islam. Nah, dari ayat di atas tadi itu juga menjadi jelas bahwa yang namanya jihad, termasuk jihad yang bersifat fisik, peperangan, itu sama sekali tidak ditujukan untuk memaksa orang kafir untuk masuk Islam. Bukan itu tujuannya. Wa innama syuri'a lidar'i khata'il hirabati 'anil muslimin. Jihad perang itu semata-mata adalah untuk membela diri, untuk mencegah, menangkal bahaya yang mungkin datang kepada umat Islam. Famahma ibta'ada hadzal khatari 'anil muslimin ibta'adat ma'ahu masyru'iyatil jihad al-qitali. Maka semakin jauh potensi bahaya bagi umat Islam, maka jihad peperangan itu tidak berlaku sama sekali. Makanya seperti di Indonesia ini nggak tepat pemberlakuan jihad perang, ya. Karena ini negara damai. Kok ada orang perang di Ambon atau perang di di Papua, perang di Poso, itu salah alamat. Atau perang pokoknya selama negara muslim ini aman, damai, maka tidak boleh hukumnya memulai peperangan. Beda lagi tadi kalau misalnya di Palestina, orang Palestina ini berjuang melawan penjajah, itu sah hukumnya. Itu. Tapi kalau di negara seperti ini enggak, sama sekali bukan tempatnya untuk melakukan peperangan. Karena idlau kanal murad minal jihadi hamlul kafirin ala dukhuli fil Islam, idzan lam yajuz tarku hadzal musyrik ya'udu ila fi'atihi. Seandainya perang dalam Islam itu tujuannya adalah untuk memaksa orang masuk Islam, maka ayat tadi mestinya tidak memberikan kesempatan orang musyrik itu untuk kembali kepada kelompoknya. Tapi kalau ayat tadi jelas, ya, summa ablighu manah, antarkan ke tempat yang aman, ke tempat
kembalikan ke tempatnya. Jadi kalau dikembalikan ke tempatnya artinya apa namanya, tidak dipaksa untuk Islam, gitu. Seperti itu. Jadi kegiatan yang dilakukan oleh kelompok teror ini tidak sama sekali tidak sejalan dengan Islam. Dan apa namanya? Nah, kaifa, jadi makanya aneh ya kata beliau, kelompok-kelompok yang mengatasnamakan Islam ini melakukan kegiatan-kegiatan kekerasan atas nama Islam ini aneh. Kaifa yakunu rajul khadiman lidinillah. Bagaimana mungkin ada orang-orang mengaku sedang membela agama Islam. Katanya bela agama, bela Islam. Tetapi kemudian sumayakun ma'adzalik miman yukhalif. Tapi kemudian mereka sendiri menyalahi aturannya Allah. Bal yu'anidu amra Rasulillah. Bahkan mereka menolak mengikuti perintahnya atau tuntunannya Rasulullah. Fakhraja ala ummatihi yadribu birraha wa fajiraha. Mereka membabi buta, pokoknya ngebom di mana ya, kayak di Bali di mana-mana ya. Itu padahal di eh, apa namanya, mereka tidak pernah kenal korbannya ini siapa, banyak banyak di antaranya sesama muslim, bahkan kalaupun non muslim mereka adalah non muslim yang masuknya seizin pemerintah Indonesia, dilindungi keamanannya oleh pemerintah Indonesia. Jadi ironis ya, orang ngaku membela agama Islam, berjuang untuk Islam, tetapi bertentangan dengan tuntunan Allah dan juga Rasulullah. Dan padahal perilaku mereka ini adalah yang disebut al-haraj tadi itu, yang dilarang oleh Rasulullah. Summa inna jumhurul fuqaha muttafiquna ala anal jihad al-qitali inna masya'allahu ta'ala dar'an lil udwanil waqi'a wal mutawaqi'. Padahal mayoritas ulama itu sudah sepakat bahwa jihad peperangan itu hanya untuk menolak serangan yang datang dari musuh. Walam yusra' li hamlin nasi qasran 'alal Islam. Dan jihad ini tidak pernah diajarkan untuk tujuan memaksa orang untuk Islam. Gitu. Dan ini dalilnya sangat banyak sekali dalam Al-Quran. Contohnya apa? Waqatilu fi sabilillahil ladzina yuqatilunakum. Perangilah orang-orang yang memerangi kalian. Apa kalimatnya? Qatilu fi sabilillahil ladzina yuqatilunakum. Perangi orang yang memerangi kalian. Artinya apa? Yang tidak memerangi kalian ya nggak usah diperangi. Wala ta'tadu, jangan melewati batas. Itu satu ayat ya, Al-Baqarah 190. Kemudian ayat berikutnya adalah la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Tidak ada larangan kalian untuk berbuat baik, berbuat adil kepada orang-orang non-muslim yang apa namanya? Jadi tidak ada larangan. Larangan untuk berbuat baik itu hanya kepada dua orang. Satu adalah anil ladzina qatalukum fid din, memerangi atas nama agama. Wa akhrajukum min diyarikum, dan mengusir dari tanah kelahiran kalian. Ya. Itu hanya dalam dua kasus itu apa namanya, boleh memerangi non muslim itu. Karena mereka memerangi lebih dulu atas nama agama, dan yang kedua adalah mengusir. Jadi kayak penjajah, dulu kita menghadapi Belanda di Indonesia, itu fardhu ain hukumnya untuk dilawan. Ya, karena mereka apa namanya, menindas, mengusir kita dari tanah kelahiran kita. Nah, kalau tidak begitu ya nggak usah. Dan sebetulnya masih banyak ayat yang lain yang menerangkan bahwa tugas Rasulullah itu adalah sebatas muballighan wa da'iyan. Sebagai muballigh, sebagai penyampai, dan juga sebagai da'i. Walam yub'as,
mukrihan wala mujbiron, dan Nabi ini tidak pernah diutus sebagai orang yang memaksa. Gitu. Makanya Allah dalam Al-Quran mengatakan inna alaika illal balagh. Wahai Nabi, tugasmu hanya menyampaikan. Urusan manusia mau ikut apa tidak, mau iman apa tidak, mau taat atau tidak, itu bukan urusannya kita lagi, bukan urusannya Nabi, gitu. Karena tugas Nabi hanya menyampaikan. Wa ma anta alihim bijabbar. Ya. Bukan tugasmu untuk memaksa. Fa in tawalitum fa inna ma'al rasulina balagul mubin. Kalau mereka berpaling, ya udah, pokoknya tugasnya para rasul itu adalah menyampaikan saja. Tuh. Fa in aradu fa ma arsalnaka alaihim hafiz. In alaika adalah. Jadi itu. Dan ini dilakukan betul. Ya, Nabi itu dalam kehidupannya selama 13 tahun di Mekah, Nabi hanya dakwah. Tidak melakukan peperangan sama sekali. Ya. Karena padahal ayat jihad waktu itu sudah turun. Itu menunjukkan bahwa jihad itu, dakwah itu juga berjihad. Ya. Makna jihad dalam hal tersebut itu adalah dakwah yang dilakukan oleh Nabi selama 13 tahun di Mekah. Lalu kemudian ayat yang lain adalah la ikraha fiddin. Tidak mungkin apa namanya. Nah, fa inna ma'anal ayat. Sekarang maknanya apa? Kita kalau memaknai la ikraha fiddin seringkali adalah tidak ada paksaan dalam beragama. Maknanya gimana? La yata'attal ikraha fid la yata'attal ikrahu fiddin. Pemaksaan itu tidak mungkin dilakukan dalam hal beragama. Kenapa? Karena fil qalbi. Karena agama hati. Wal mukrih la sultana lahu illa ala alsinatin nasi wa a'dha'ihim. Pemaksaan itu hanya bisa dilakukan maksimal kepada anggota badan. Ya. Kita maksa seseorang, paksa ngomong syahadat, itu mungkin bisa. Atau dipaksa sholat, diberdirikan, dipaksa ruku, dipaksa sujud, itu mungkin bisa. Amma qulubuhum fatabqa fi ma'manin wa fi najwatin wal qasri wal ikrah. Tetapi hati tidak mungkin bisa dipaksa. Maksimalnya orang hanya bisa memaksa apa namanya anggota badannya, lidahnya bisa dipaksa. Ayo ngomong, asyhadu asyhadu misalnya, maksimal begitu. Sholat tadi diberdirikan dan seterusnya. Tapi memaksa hatinya tidak mungkin bisa. Ya, itu agama. Agama itu sesuatu yang tidak mungkin dipaksakan. Sama seperti orang cinta. Orang cinta itu nggak bisa dipaksa. Ya, orang menikah paksa itu bisa. Tapi disuruh cinta paksa nggak bisa. Ya. Mungkin orang bisa dipaksa duduk di pelaminan. Dipaksa pokoknya pakai seragam. Suruh duduk itu mungkin bisa. Tapi hatinya disuruh cinta nggak bisa dipaksa. Kayak orang beragama. Karena memang di hati. Nggak ada orang yang bisa memaksa hati seseorang. Idzan fal ayatu ikhbarun an haqiqatin ilmiyatin walaysat min naw'il amri awin nahyi. La ikraha fiddin itu bukan perintah, bukan larangan sebetulnya, tetapi itu Allah mau bercerita tentang hakikat ilmiah, yaitu bahwa dalam hal beragama itu tidak mungkin ada pemaksaan. Jadi ayat-ayat di atas itulah yang menjadi dasar bagi para ulama bahwa yang namanya jihad perang di dalam Islam itu bukan untuk memaksa seseorang masuk Islam. Kayak ISIS ini kan mereka apa namanya sangat menyimpang jauh dari tuntunan Al-Quran karena mereka keliling memaksa orang untuk masuk Islam, kalau nggak masuk Islam dibunuh. Padahal perilaku Nabi sama sekali tidak demikian. Saya sudah pernah cerita
beberapa kali bahwa Nabi itu punya orang-orang terdekat justru adalah orang-orang non-Muslim. Banyak orang non-Muslim yang menjadi orang terdekatnya Nabi. Seandainya orang harus dipaksa untuk Islam, ya buat apa Nabi berteman dengan mereka? Ya, diperangi aja semua. Nggak mau masuk Islam, bunuh. Tapi kan nggak begitu perilaku Nabi. Justru Nabi sebaliknya. Nabi menunjukkan pelayanan akhlak yang sangat mulia kepada orang-orang non-Muslim. Sekarang rekomendasi beliau apa terkait dengan masalah ini? Ya, yang pertama beliau mengatakan bahwa konferensi, karena ini kan makalahnya ditulis untuk konferensi. Konferensi semacam ini tuh sayangnya la yadhumu ayya wahidin minhum aw minal uqulil mufakkirati fihim. Sayangnya konferensi semacam ini tidak melibatkan mereka. Mereka ini maksudnya kelompok-kelompok terornya itu tidak ada di sini gitu. Karena konferensinya dihadiri oleh para ulama-ulama yang memang sudah moderat. Sehingga itu seperti apa namanya? Kita berbicara kepada diri kita sendiri atau kita berbicara dengan cermin. Sudah sama-sama moderat semua. Gitu. Padahal yang perlu mendapatkan pencerahan-pencerahan semacam ini adalah mereka-mereka yang masih ada di dalam kelompok-kelompok teror ini harus mendapatkan pencerahan. Itu yang pertama. Jadi dakwah itu kepada semua ya, bukan hanya dakwah kepada orang yang sudah baik. Orang yang sudah jahat itulah justru harus didakwahi. Gitu. Ingat ada kisahnya seorang ulama yang berteman dengan presiden yang zolim. Gitu. Ulama berteman dengan presiden atau pemerintah yang zolim. Orang-orang sudah banyak yang suudzon. Kenapa kalau kamu ulama orang baik, tapi kok mau berteman dengan orang yang zolim? Jawaban ulama tadi itu sederhana, ya, bahwa presiden yang zolim ini juga objek dakwah. Tuh. Mereka juga objek dakwah. Jadi kelompok-kelompok teror ini juga ya objek dakwah. Gitu. Harus diajak kepada jalan yang benar. Gitu. Jadi jangan hanya bicara kepada yang sudah moderat, yang masih yang keras-keras ini juga harus diajak untuk dialog supaya pemikirannya lebih terbuka, mendapatkan wawasan-wawasan yang mungkin mereka belum mengerti. Yang kedua, asawusani annahu marrat fatratun min zamani kana katsiran min ulama wa rijal ad-da'watil islamiyah alladziina yunkiruna al-yawm hadhihi al-jara'im allati tumazziqu syir'at al-islam ma baina mu'aidin laha wa sakitin anha anadak. Kadang-kadang masalah lagi adalah kadang-kadang atau gini, banyak yang dulu pada saat terjadi peristiwa di Aljazair. Jadi dulu di Aljazair ini pernah terjadi perang saudara tahun 91 sampai tahun 2002. Jadi panjang sekali perangnya di Aljazair. Itu dulu banyak yang mendukung gerakan-gerakan seperti itu dianggap sebagai jihad. Padahal bukan. Saya penulis kitab ini termasuk yang mengkritik perjuangan orang melawan pemerintahan yang sah di Aljazair sehingga menimbulkan perang yang sangat berkepanjangan. Jadi harus konsisten ya. Jangan seperti orang-orang Barat, orang-orang Amerika, Eropa ya. Kalau melebeli teroris, enaknya sendiri aja. Gitu. Kalau kalau menurut mereka apa namanya teroris, padahal bukan, ya dilebeli teroris. Kalau menurut mereka menguntungkan, meskipun itu teroris, tidak dianggap sebagai teroris. Ya, jadi itu namanya nggak jujur, menggunakan standar ganda. Israel, kenapa Israel nggak disebut teroris oleh Amerika misalnya? Padahal jelas-jelas melakukan pembantaian. Itu sebaliknya, Hamas kenapa dianggap sebagai teroris? Padahal Hamas itu adalah orang yang memperjuangkan kemerdekaan tanah airnya. Dan Hamas tidak melakukan serangan di luar Palestina. Itu misalnya gitu. Ada ya ada banyak contoh yang lain. Jadi kita juga harus jujur kata beliau eh, terhadap masalah ini sehingga dan tidak melakukan pembiaran. Gitu.
masalah ini harus harus ditangani. Kadang membiarkan misalnya ada sekelompok orang membidah-bidahkan, mengkafir-kafirkan, kemudian dia mengutuk terorisme, padahal penyebab terorisme ditanggulangi, yaitu namanya nggak jujur. Ya. Orang bisa menghalalkan darah orang lain itu kenapa? Ya karena awalnya membid'ahkan. Maulid yang bid'ah. Gampang nyalahkan orang. Lalu nanti naik status, nggak puas dengan bid'ah, sesat. Nanti setelah sesat kafir. Nah kalau sudah kafir, menghalalkan darah. Jadi harus konsisten. Rangkaian kejahatan tadi itu harus ditanggulangi. Gitu. Kalau mau menangani permasalahan ini, ya harus pelaku-pelaku yang suka membid'ahkan itu harus dilarang. Orang-orang salafi yang senang menyalahkan, mengkafirkan sesama muslim itu harus dilarang. Itu karena mereka berbahaya. Kalau udah mengkafirkan orang, gampang jadi teroris. Itu. Yang ketiga, ashabu salis. Annal marja'iyat ad-diniyah mazalat tatakasar. Munfasilatan ba'duha an ba'd. Wal mutakhalifatan fi katsirin minal ara' al-fiqhiyah. Persoalan yang ketiga adalah sekarang ini menurut beliau makin tidak jelas rujukan umat Islam dalam beragama itu apa. Karena makin banyak kelompok, makin banyak lembaga-lembaga, ormas-ormas, sehingga akhirnya orang awam menjadi bingung siapa yang harus diikuti. Dan dalam keadaan demikian, pendapatnya para ulama dan pendapatnya ustadz-ustadz yang tidak ngerti agama kadang-kadang disandingkan, dibandingkan. Ya, padahal tentu tidak setara gitu. Karena yang satu berangkat dari keilmuan, yang satu berangkat dari kebodohan gitu. Karena nggak pernah belajar kan. Sekarang ada mantan artis hijrah langsung menjadi penceramah, dianggap setara dengan profesor yang belajar selama puluhan tahun tentang Islam. Mu'alaf seperti tokoh HTI Felix Xiao dianggap setara, bahkan dianggap lebih pintar dari Profesor Quraish Shihab misalnya, yang sudah belajar selama puluhan tahun tentang tafsir dan lain sebagainya. Ini kita memperingati Hari Santri. Hari Santri itu adalah hari yang diambil tanggal 22 Oktober karena itu adalah hari resolusi jihad. Jihad yang sah pada saat itu melawan penjajah Inggris, Belanda. Resolusi ini digaungkan oleh para ulama, oleh para santri. Dan karena ada resolusi jihad inilah kemudian terjadi pertempuran 10 November. Dan karena pertempuran 10 November inilah akhirnya Indonesia ini bisa merdeka. Maka dari itu peran santri ini sangat besar dalam perjuangan negara kita. Kalau ada televisi salafi seperti Trans 7 melecehkan santri, itu namanya nggak ngerti sejarah. Itu. Dan itu jihad yang benar karena jihad melawan Belanda, melawan Inggris pada saat itu. Itu jihad yang benar ya. Nah, itu jihad itu digerakkan oleh para ulama. Nah, sekarang tiba-tiba ada orang mu'alaf HTI seperti Felix Xiao mengatakan orang yang berjuang memerdekakan negara ini matinya mati kafir dalam keadaan jahiliyah karena dianggap membela nasionalisme. Lebih pintar mana kira-kira ulama yang belajar selama puluhan tahun mengkaji Al-Quran, mengkaji hadis dengan orang yang baru masuk Islam, terus kemudian merasa lebih pintar daripada para ulama. Ini ironis. Tuh. Maka dari itu kata beliau harusnya ada satu rujukan. Jadi yang menjadi pegangan bagi umat Islam. Tidak seperti sporadis seperti sekarang. Lembaga ini mengatakan begini, hukumnya begini, lembaga yang satunya lagi bilang hukumnya begini, penjelasannya begini.
Akhirnya orang awam menjadi bingung. Akhirnya pendapat ulama yang moderat disandingkan dengan pendapat teroris. Seakan-akan sama-sama benar. Padahal tentu kualitasnya berbeda. Yang satu berdasarkan Al-Quran hadis, berdasarkan ilmu, yang satunya berdasarkan nafsu. Tuh. Jadi menurut beliau, an-najma'a marji'iyatan al-fiqhiyah rasmiyah fi marji'iyatin wahidah. Sebaiknya ada satu lembaga yang menjadi rujukan umat Islam dimanapun berada. Tentu lembaga ini harus terdiri dari para ulama yang memang benar-benar bisa dipercaya dengan keilmuannya, memang kompeten, punya ilmu, kemudian wa taharrurihim min asbaqiyatil masalih al-hizbiyah, tidak boleh orang-orang yang politis mementingkan golongannya, mementingkan ormasnya, dan harus yang istiqomah dalam bertakwa. Itu. Dan itu mungkin bisa melalui Munazzamatul Mu'tamar Al-Islami atau OKI ya, Organisasi Konferensi Islam. Sehingga dengan adanya lembaga-lembaga seperti ini, dengan adanya lembaga pemersatu seperti ini, maka nantinya pemikiran-pemikiran yang ekstrim ini bisa ditanggulangi. Itu ya, kata beliau. Itu ya teman-teman 3 rekomendasi. Jadi menurut beliau fenomena yang dihadapi oleh internal umat Islam hari ini berupa terorisme atas nama Islam itu jelas-jelas menyimpang. Menyimpang dari Al-Quran, menyimpang dari hadis Nabi, dan itu yang disebut oleh Nabi sebagai haraj, melakukan pembunuhan secara ngawur. Ya, ISIS ini ngawur, orang-orang sesama Muslim dibunuh. Ya, ini ngawur. Padahal itu tadi ya, itu bertentangan dengan ajaran-ajaran Al-Quran. Bahkan jihad dalam Islam pun itu hanya untuk melakukan eh, perlindungan diri, bukan untuk memaksa orang untuk masuk Islam. Bahkan dalam keadaan orang kafir harbi yang meminta perlindungan itu harus dilindungi. Itu. Dan tidak boleh menyerang orang non-Muslim di negara yang pemerintahnya adalah Muslim. Orang-orang asing yang masuk menggunakan visa yang sah, dokumen keimigrasian yang sah masuk ke Indonesia itu harus dilindungi. Nggak boleh diserang ya. Karena itu yang dilakukan oleh JI dulu ya, orang-orang yang sudah dievaluasi sendiri oleh mereka sekarang, bom Bali dan seterusnya itu adalah perbuatan yang keliru. Itu ada banyak ayat, dan kemudian beliau tadi merekomendasikan 3 hal ya, yaitu agar supaya dialog itu dilakukan melibatkan mereka. Kemudian yang kedua adalah harus konsisten dari hulu ke hilir, penanggulangan ini harus dilakukan. Dan yang ketiga adalah adanya satu rujukan lembaga fatwa yang bisa dirujuk oleh mayoritas umat Islam. Tidak terpecah-pecah dalam lembaga-lembaga yang kemudian saling berbeda pendapat, saling bertolak belakang. Itu saja teman-teman ya untuk malam hari ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan, teman-teman? Silahkan kalau atau yang ingin disampaikan, silahkan kalau ada. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya Ustaz, izin bertanya, adakah dalil yang mengatakan bahwa ketentuan ibadah seperti sholat atau azan wajib berbahasa Arab? Jazakallah khair, Ustaz. Iya, eh, terkait dengan sholat itu tuntunan Nabi itu adalah seperti ini. Ya, Nabi mengatakan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Ya, sholatlah sebagaimana kalian melihat saya sholat. Nah, sholatnya Nabi itu menggunakan bahasa Arab. Fatihah berbahasa Arab, takbir menggunakan bahasa Arab. Jadi kita menggunakan bahasa Arab.
Adzan juga demikian, kan adzan ini kalimatnya sudah ditentukan. Ya. Beda lagi kalau yang lain, yang sifatnya pengumuman tambahan ya silahkan saja. Kalau ada yang tambahannya, misalnya zaman dulu belum ada speaker, ya. Kalau adzan mungkin suaranya terbatas, zaman dulu ada yang menambahi dengan beduk misalnya, ya. Karena biar suaranya lebih luas. Tapi sekarang sudah ada speaker. Ya. Jadi apa namanya? Itu karena tuntunannya demikian, adzan ini adalah satu hal yang maksur, maka menggunakan bahasa Arab. Sholat juga demikian menggunakan bahasa Arab. Jadi tuntunannya ya tadi, shollu kama ra'aitumuni usolli. Ya. Tapi kalau kecuali yang lain di luar sholat, mau berdoa menggunakan bahasa apa saja silahkan. Tapi kalau di dalam sholat sudah ada ketentuannya. Ya, makanya dalam sholat harus berbahasa Arab karena tuntunannya ketika misalnya tidak mampu membaca Fatihah misalnya, bagaimana aturannya? Yaitu menggantinya dengan zikir gitu. Itu sampai ketika tidak mampu sama sekali ya apa namanya diam dalam apa namanya dalam waktu yang sekiranya cukup untuk membaca Fatihah seperti itu. Gitu ya. Jadi bahasa Arab. Ada lagi teman-teman yang lain? Apaan Gus mau bertanya? Ya. Eh, Sekarang ini Indonesia mungkin banyak eh, problematika tentang kurang setuju dengan pondok pesantren. Dan sekarang ini mungkin ada banyak dari santri dan pondok pesantren yang setuju dengan boykot kurang setuju ini. Namun apakah dengan boykot ini bisa menghalang dari rezekinya orang-orang yang bekerja di Trans 7? Atau dengan boykot ini malah membuat perpecahan antara Trans 7 dengan pondok pesantren, Gus? Dan bagaimana sikap sebaiknya dari pondok pesantren dan para ulama dengan adanya hal tersebut ini, Gus? Terima kasih. Ya, saya kira eh, Islam ini mengajarkan untuk proporsional. Ya. Jadi yang dilakukan oleh Trans 7 itu tentu adalah pelanggaran. Pelanggaran karena itu adalah penghinaan. Penghinaan terhadap institusi keilmuan. Pesantren itu adalah lembaga yang sakral. Tempat orang belajar Islam. Kita bisa mengerti tata cara sholat, kita bisa mengerti hukum halal haram, bisa membaca Al-Quran, bisa membaca hadis. Itu kenapa? Karena pesantren. Kita kita bisa seperti sekarang ini karena pesantren. Nah, lembaga yang mengajarkan keilmuan kok kemudian direndahkan, maka sudah seharusnya kita melakukan pembelaan kepada pesantren ini. Karena itu yang dilakukan oleh Trans 7 ini sudah bukan hanya sekedar kritik, tetapi penghinaan. Gitu. Nah, tinggal bentuknya seperti apa? Saya kira sejauh ini masih proporsional. Artinya orang mengerti, tidak sampai menutup apa namanya, tidak sampai menutup kegiatan misalnya. Kan nggak sampai seperti itu. Kita menyampaikan protes apa namanya bahwa kemudian ada boykot itu kan sebetulnya sebagai bentuk sanksi saja itu agar sanksi tuntutan agar eh, lembaga seperti Trans 7 ini mengevaluasi kegiatan-kegiatan atau tayangan-tayangan yang eh, apa namanya madorot tadi itu. Gitu. Dan agar supaya tidak diulangi juga oleh media-media yang lain. Saya kira kalau dampaknya sampai menghilangkan pekerjaan tidak sama sekali ya. Jadi yang dilakukan ini sudah tepat lah. Kita kalau melihat kemungkaran kan kita harus melakukan tindakan, harus melakukan nahi mungkar. Dan
boykot terhadap Trans 7 itu bagian dari nahi mungkar itu. Kita demonstrasi itu bagian dari nahi mungkar itu. Tuh. Kita melakukan boykot terhadap Trans 7 itu nahi mungkar. Bahwa mengkritik itu boleh-boleh saja sebetulnya. Tapi kemarin yang dilakukan Trans itu kan framingnya sangat merendahkan sekali. Gitu. Dan pondok pesantren itu kan nggak begitu, tidak bisa digeneralisir seperti itu. Itu apalagi itu dilakukan secara sepotong-sepotong, tidak utuh. Dari mana mereka tahu kalau kiai itu kaya? Mereka tidak tahu yang sebenarnya. Yang dimuat di dalam videonya Trans 7 ini kan namanya Kiai Anwar Mansur, salah seorang kiai di Kediri, Jawa Timur. Mereka kalau tahu kehidupan kiai tersebut yang sebenarnya, mereka pasti akan mengerti dan tidak mungkin membuat framing yang apa namanya yang jahat seperti yang mereka muat itu. Kiai ini tinggal di rumah yang sangat kecil, yang sangat sempit. Di atasnya, di atas kamarnya adalah kamar santri putri yang kita tahu bagaimana perilakunya anak-anak santri, ribut, ya, bising dan seterusnya. Tapi beliau sabar menghadapi apa namanya, ya merawat, kemudian mengajarkan, membimbing para santri selama bertahun-tahun. Kalau kalian tahu kehidupan yang sebenarnya, beliau-beliau ini adalah orang-orang yang sangat sederhana kehidupannya, tidak seperti yang digambarkan itu. Kiai mungkin menerima hadiah dari tamu, tetapi kemudian hadiah-hadiah tersebut juga kembali kepada masyarakat, tamu yang lain yang datang. Jadi kadang-kadang ada tamu yang ngasih, Kiai kemudian ngasih lagi kepada tamu yang lain, dan juga untuk membangun fasilitas pondok. Kalian kalau tahu di pesantren, pesantren-pesantren ini banyak santri yang tidak mampu. Mereka makan dari dapur Kiai. Mereka makan berasnya Kiai itu. Jadi justru jadi melihat pesantren ini tidak boleh sepotong-sepotong. Ya. Ketika Trans 7 melakukan seperti itu, yaitu namanya penghinaan dan fitnah jatuhnya. Karena tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Maka dari itu protes, termasuk boykot ini saya kira sudah tepat. Tinggal jangan sampai melewati batas gitu. Itu aja. Tapi sejauh ini apa namanya saya lihat proporsional. Protes itu masih dalam koridor yang sesuai gitu. Itu saya kira. Ada lagi teman-teman? Izin guys. Izin Gus. Assalamualaikum. Izin bertanya. Iya, silakan. Apa itu hur al-ain? Udah. Gus. Hurul ain ini bidadari. Hurul ain. Jadi itu memang istilah Arab ya, istilah apa namanya? Istilah Arab. Hurul ain ini adalah yang apa namanya? Meneduhkan pandangan ya. Itu adalah bidadari, itu gambaran sebetulnya, gambaran daripada membahasakan salah satu nikmat surga tuh. Tapi bentuknya seperti apa yang sebenarnya itu ya wallahu a'lam. Karena sebagaimana Nabi menyampaikan, surga itu adalah mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khotor ala qalbi bashar. Surga yang sebenarnya ini adalah sesuatu yang tidak pernah kita pandang di dunia, sesuatu yang tidak pernah kita dengar di dunia, dan bahkan tidak pernah terlintas di dalam pikiran kita. Jadi bahasa Allah membahasakan, menceritakan surga itu hanya untuk memudahkan kita untuk menangkap apa namanya maknanya saja gitu. Tapi bentuk sebenarnya seperti apa ya wallahu alam. Itu. Hurul Ain ini salah satu janji. Jadi memang apa namanya gambaran surga itu kan sungai yang mengalir dan seterusnya lah ya. Memang itu adalah hal-hal yang gambaran kenikmatan menurut standar
manusia kan itu. Gitu. Tapi bentuknya di surga seperti apa nantinya wallahu alam yang pasti ya. Tetapi nikmat yang kita tuju sebetulnya eh, bukan itu ya, karena nikmat yang paling besar nanti di surga itu adalah melihat Allah. Gitu. Kalau nikmat-nikmat yang lain itu adalah nikmat-nikmat yang level yang berada di bawahnya, termasuk bidadari hurul ain tadi itu ya. Tapi ya itu tadi jangan disalahpahami juga. Sekarang iming-iming 72 bidadari itu kemudian banyak orang melakukan tindakan-tindakan yang dosa besar, yang justru tidak akan menghalangi orang untuk masuk ke surga. Yang penting adalah sekarang bagaimana kita berusaha kita bisa menjadi ahli surga. Soal bagaimana nanti surga itu seperti apa, itu adalah kita serahkan kepada Allah. Gitu. Karena yang jelas di surga ini gambarannya adalah semua hal yang kita inginkan di surga ini ada. Itu saja. Itu apa saja yang ada itu intinya adalah urusan Allah. Sekarang tugas kita adalah bagaimana kita ini menjadi hamba yang soleh, kemudian layak mendapatkan surga. Itu saja saya kira. Nggak usah terlalu dalam-dalam memikirkan bidadari ini nantinya akan seperti apa ya. Bukan eh, bukan tidak ada di dalam ranah jangkauan kita. Itu seperti itu. Dan kita tentu harus mendapatkan mereka ini dengan jalan yang benar, dengan pengamalan syariat yang benar. Karena kalau kita salah, yaitu tadi, maunya beribadah malah melakukan dosa besar. Malah maunya mendekatkan diri kepada Allah, kita malah makin jauh dari Allah karena kita uh, menggunakan cara yang salah. Karena itu kita ini ngaji ya, supaya kita punya ilmu dan kemudian dengan ilmulah menjadi modal kita beragama dengan benar. Gitu. Karena kalau tanpa ilmu ya kita bukannya malah lebih baik, ya, bukan malah mendatangkan maslahat, malah yang ada adalah kemudorotan. Gitu. Itu ya saya kira teman-teman. Sekali lagi kita hari ini membahas soal al-haraj, yaitu fenomena saling menyerang, saling membunuh yang sudah diprediksi oleh Nabi, pembunuhan-pembunuhan yang tanpa aturan. Ya, itu. Nah ini tentu bertentangan dengan Islam. Itu karena Islam itu adalah agama yang bahkan dalam keadaan jihad pun, jihad peperangan ada aturan-aturannya. Dan jihad peperangan ini adalah emergency exit sebetulnya. Pintu darurat. Karena dalam keadaan bisa diperjuangkan adanya perdamaian, upaya-upaya dakwah, maka dakwah itulah yang harus didahulukan. Jangan sampai seseorang seperti gambaran dulu di Bali, orang bahkan mungkin belum pernah mendengarkan dakwah, tidak pernah ngerti apa itu Islam, kemudian teroris ini datang, ujuk-ujuk atau tiba-tiba ngebom mereka. Sehingga mereka belum sempat ngerti apa itu Islam, bahkan mereka tidak diberi kesempatan untuk apakah mereka akan beriman atau tidak. Padahal mereka adalah orang-orang yang harus dilindungi keamanannya karena mereka masuk ke wilayah Indonesia ini dengan izin pemerintah, sepengetahuan dan seizin pemerintah. Ya. Kita juga harus menjaga nama baik Islam ini agar tidak tercoreng oleh tindakan-tindakan yang justru Islam sendiri tidak merestui hal-hal semacam itu. Itu saja saya kira rekan-rekan sekalian. Allah kita sambung lagi pada di Rabu yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.